به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. اللهم يا الله, keluarkan kami dari hijab kebodohan, amin, dari hijab kerasnya hati, amin, dari hijab dosa, amin, dari hijab semua yang menghalangi kami kepada Engkau, amin, Allah, kepada raf'il hijab ya Rabbana, amin, sehingga Engkau angkat hijab-hijab itu dari kami, amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang makan Allah, insya Allah kita tetap ngaji hikam, tapi hikam itu menjelaskan ayat ya. Karena eman-eman juga kalau nggak ngaji hikam ya. Meskipun saya dosen di Institut Ilmu Al-Quran yang menjadi pusat pengkajian tafsir, tapi saya belum menganggap diri saya mufassir ya. Tapi kalau menafsir, saya lebih senang menafsir secara isyari dan dzauqi. Jadi tafsir itu ada 3 jenisnya. Ada tafsir bil aqli, ada bin naqli, ada bil isyari. Kalau bin naqli dan aqli saya sudah lama minat di situ. S1 saya filsafat, S2 aqidah, S3 aqidah. Jadi S1 itu akidah filsafat dan tasawuf 3. S2-nya akidah sufi, S3-nya akidah salafi. Jadi dan itu tafsirnya muncul namanya tafsir bil aqli, dengan akal. Untuk tafsir bin naqli, naqli itu menukil dari sunnah, dari riwayat sahabat, tabi'in, dan itu pun juga 15 tahun di ma'had. Dan fase itu menurut saya sudah cukup, sudah puas. Artinya kalau nanti ada isyarat kolbu yang menyimpang, nanti ditegur oleh akli dan naklinya, diluruskan. Atau sebaliknya, jika ada isyarat akal yang menyimpang, justru zauq akli lah yang menegurnya ya. Untuk mengambil berkah malam ini ada kitab, ternyata di masjid ini ada kitab tua, kitab tafsir As-Sawi ya. Ini ditulis oleh Al-Alama Al-Mufassir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini masih cetakan Darul Fikr, kayaknya nggak ada tahunnya nih ya. Ada benar nggak ada tahunnya nih. Tuh kan nggak ada tahunnya. Ini kalau antum baca mungkin sebagian besar ngiranya kayak cacing ini ya. Cacing tapi nggak bergerak. Kecuali yang bisa baca kitab. Ini kitab tafsir ini unik. Karena dia masih berani menyebut tentang Wahabi. Ya. Kita pun sudah selesai lah. Makanya kalau teman-teman melihat kajian saya tentang Wahabi sebelum tahun 2020, itu memang pengennya nyerang mulu. Kalau sekarang udah gak ada minat nyerang. Terserah mau Wahabi serang saya, serang aja. Ya. Karena jangankan Wahabi Aswaja aja ada nyerang kita ya. Dulu emang saya kira kebenaran itu dengan jidal. Kita berdebat, kumpulkan dalil, menang-menangan. Tapi ternyata al-haq bukan begitu. Al-haq gak begitu. Kebenaran dari Allah itu turunnya ke dalam ruhani. Buku akal pikiran ini hanya menerjemah. Maka kalau ada orang berdebat menang, itu belum tentu benar. Dan orang yang kalah berdebat belum tentu juga salah. Ya, dan sebaliknya. Kenal saya S1 nggak percaya saya sekarang ngaji hikam Pak. Jadi saya ketemu di rumah makan kawan saya S1, dia bilang ente ngaji hikam.
Udah tobat Ji katanya. Enggak tobat, emang dari dulu seneng, cuma mungkin dimensinya beda. Ya. Karena mereka tahu, dulu hampir tiap hari saya debat. Enggak ada dosen yang enggak saya debat. Cuma satu dosen yang enggak saya berani debat. Profesor almarhum Azumadi Azra. Saya enggak berani debat dia. Enggak tahu ngeliat dia aja saya udah takut. Kalau di pesantren yang enggak berani saya debat cuma satu. Kiai Ali Mustafa Yaakob. Nggak berani saya debat, ya. Sama sekali nggak berani debat. Bukan berarti kita nggak bisa nimpalin. Apa auranya itu membuat kita tunduk, gitu, membuat kita takluk. Ya. Teman saya ada yang berani debat beliau, tapi tetap aja kelas gitu. Baik. Kitab ini beliau menyebut kelompok Khawarij itu Wahabi. Ini yang otentik dari kitab ini. Maka di cetakan terbaru itu ada yang dihilangkan. Jadi Al-Allamah As-Sawi, Syekh As-Sawi ini Al-Maliki, mazhabnya Maliki, betul-betul gergetan dengan pergerakan Wahabi di zaman dia, ya. Apakah yang sekarang itu berbeda? Wallahu a'lam, ya. Saudi pun sudah berubah, Pak. Ya, Muhammad bin Salman karena tidak pro dengan ulama-ulama yang ekstrim itu, dia dijelek-jelekin oleh, maka antum melihat media sekarang itu justru media yang di sana nggak senang sama dia yang diterjemahkan oleh, ya. Walaupun kita nggak sepakat banyak hal dengan dia, tapi dia udah mulai sadar. Bapak kalau pergi ke Uzbek, yang dicari orang kuburannya bagus, Raudhah, nggak ada lagi. Baqi hancur, Ma'la hancur. Coba cek Ma'la 100 tahun lalu, itu masih ada nisan dan ada dibuat pusara. Masih ada, Pak. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama, dipager, dibiarin, nggak jelas begitu. Nah, nampaknya sekarang MBS itu sudah mulai sadar, karena samping dia Uni Emirat Arab sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju. Nah, itu karena menghancurkan masa lalu. Dan Muhammad bin Salman, kenapa dibenci? Karena dia sudah deklarasi Wahabiyah itu adalah perang dingin Amerika dan Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka itu dia kan Perdana Menteri, status dia putra mahkota dan Perdana Menteri, sudah mengatakan itu. Terus kita yang di sini masih mengatakan bahwa Wahabiyah itu yang asli Salafi, ketinggalan gitu ya. Tapi ala kulli hal, saya cuma berharap kepada antum semua, kita berbeda dengan Salafi, Wahabi bukan untuk benci, beda-beda aja. Oh mereka benci kita, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan membenci mereka. Oke, ya. Kalau nggak benar ngaji hikamnya. Kita tabarukan baca kitab ini sedikit. Jadi kitab tafsir As-Sawi ini hasyiah, dia menjelaskan tafsir kecil, judulnya Jalalain. Jadi Jalalain itu pegangan wajib santri-santri kelas sanawiyah. Bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju'. Begitu juga adiknya Sidi Abdullah Ghumari. Tentu ini karena yang ngomong ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ya. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Nah, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdin dia. Ya, sama orang Indonesia Thailand di belakangan ya. Mungkin dulu apa gitu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka enggak mau makan. Di sana kalau makan baru merinding. Sayyidina Ibrahim, apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar.
Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim nanti. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau Nabi? Lebih mulia Nabi. Karena lebih mulia Nabi, mungkinkah Nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh, saya nggak pernah lihat ya. Antum nggak pernah lihat bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan. Nyampe ya, gimana mau ngerasain? Di kitab Hikam. Gimana? Karena kita bukan Nabi. Isra itu perjalanan ruhani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan ruhani, dia gabungan dua, musyahadah yang tinggi lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, kepadanya, min ayatina. Maka ini jadi kaidah, miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqa'iq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sodorin begitu, ya nggak bisa nanggepin juga dia. Nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya. Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja nggak bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman namanya, Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya. Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah.
batin yang disingkap oleh Allah, sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basirah, dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar. Dizahirkan ketika lagi khutbah, dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Itu yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Law annaka la tasilu ilai illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat urus dan masjid tuh. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Ente kalau ngaji hikam udah nggak boleh dosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa gitu. Itu logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran, terus ada takdir dia berdosa, terus gimana? Tinggal tobat tuh, mudah. Gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan, kira-kira seperti itu. Di hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada. Kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau kamu bertasawuf ntar lupa dunia loh. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Enggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Nih, udah bisa begitu belum? Saya lagi belajar begitu. Ya. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Hah? Mulai berbagi itu dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah illa tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik. Setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa. Ente jadi orang suci dunia akhirat. Nah, begitu? Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuanmu, sombong-sombongmu, merasa-merasamu, ya. Lam tasil ilaihi abada. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf.
Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang wusul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya. Ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Toh orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa? Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan? Berapa bulan Imam Bukhari cari satu hadis? 3 bulan tuh cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu gak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik, tergantung paketnya bagus, handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana. Saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang aja. Pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan. Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini. Hadis sekarang gampang, ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana. Bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat. Tambah cepat, ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu mau orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Coba dulu mau ngaji hikam, antum dulu ke gunung dulu loh. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Saya dulu ngaji hikam di Padang, Pak. Dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam tuh keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok lihat dulu gurunya datang nggak. Kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak kan? Direkam lagi kan enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, enak bener antum ya. Kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum menjadi orang suci, gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci, karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebening-beningnya, lan tasil ilaihi abada, kamu gak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran nanti ada pemaksiat tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya gak kayak ustadz, tapi kalau zikir rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Nautailah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang gak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, gak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, gak pernah bosan. Karena di situ para masyaikh kalau lagi zikir kadang rohaninya ketemu, rohani siapa, ketemu Nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah,
Cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Aduh, kalimatnya ngeri kali Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Athaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Athaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Athaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat. Pakai bahasa Jawa, utawi iku. Ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis. Di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki Masya Allah. Ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Mau wali nggak wali kenal kitab itu. Baik. Clear ya? Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya, jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali. Bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya, bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu, sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu buahnya Pak. Wali itu nggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna awliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhafun ilaih. Awliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Aulia Allah itu paling tinggi, nggak ada lagi dah. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong begitu, itu bab pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua ini saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi. Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Oh, ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi kalimatnya? Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi
wa ghatta na'taka bina'tih fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaih.